Penting memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Simak kisahnya berikut ini. Pertanyaan besar sejak zaman dulu kala di kalangan para ahli kalam ialah apakah kita yang zat nisbi ini bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zat hakiki. Dalam kitab Adab Al-Suluk wa At-Tawasul ila Manazil Al-Muluk, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasullah menjelaskan, Tuhan dapat dipandang melalui mata basyariah, yakni mata hati. Hanya orang-orang yang telah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa merasakannya. Namun ada pula cara lain untuk memandangnya, yakni dalam perasaan yang tak dapat disifatkan, bahkan muskil diungkapkan dalam bentuk apapun. Seperti mereka yang tidak dapat memulai ibadahnya bila tidak memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Qaddasullah kemudian melanjutkan bahwa selain melalui perjumpaan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung di sini maksudnya adalah manifestasi sifat keindahan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak kepada para mukmin. Insya Allah di dunia ini bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala dipandang melalui penzohiran sifat-sifatnya yang memantul dari cermin hati yang bersih dan suci. Beliau Qaddasullah mengutip ungkapan Umar bin Khattab, hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Juga tuturan Ali bin Abi Thalib, aku tidak akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan aku melihatnya. Begitulah contoh dari keduanya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, yang telah melihat penzahiran sifat-sifat keilahian. Lebih sederhana lagi, beliau Qaddasullah memberikan ilustrasi berikut. Bila seseorang melihat cahaya matahari melalui jendela dan berkata, aku melihat matahari, maka ia telah berkata benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh yang paling indah tentang penzohiran sifat-sifatnya. Dalam pemahaman kita, apa yang dimaksud dengan aku melihat matahari? Sejatinya mata hati tidaklah berhenti pada pendar-pendar cahaya matahari yang disaksikan mata lahiriah di pagi hari yang indah, menelusup dari balik dedaunan, diiringi cericit burung-burung. Basyiran yang peka dan tajam akan jauh melampaui wujud cahaya matahari yang terpandang mata lahiriah itu, menyeruak ke dalam batin sebagai pandangan atas kemahaindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kemahakuasaannya yang bertahta di balik semburat cahaya matahari lahiriah itu. Ini dalam kajian tasawuf lazim disebut tajalli, manifestasi tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuknya di dunia ini, seperti cahaya matahari pagi itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 26, misal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan memberikan perumpamaan berupa nyamuk atau makhluk yang lebih rendah lagi, maka orang-orang yang beriman akan berkata bahwa perumpamaan ini adalah benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ialah meyakini kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud diciptakannya menyamuk, yang bila semakin dalam dan sublim akan berakhir dengan lirih bisik batin, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiada hal yang Engkau ciptakan dengan sia-sia, Maha suci Engkau, selamatkanlah kami dari azab neraka. Pernahkah kita merasakan desir ketakjuban rohani demikian di dalam batin tatkala menyaksikan gerimis di depan mata kepala ini? Jika iya, itulah yang dimaksud desir tajalli tadi. Tepat pada hadirnya rasa kagum tersebut yang bekerja pada batin ialah mata basyariah, mata batin, ain al-basyariah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala wujud kejalaliahan dan kejamaliahannya menjadi terpandang di dalam hati kita.
Buahnya adalah ketundukan diri kepada perintah-perintahnya, kerendahan diri di hadapan kemahakuasaannya, dan meruah dalam rupa kerendahan hati kepada seluruh makhluknya. Merawat sinyal mata batin Ain al-Basyiriyah begini agar terus menyublim di dalam hati hingga menjadi jiwa eksistensial kita dalam seluruh gerak-gerik laku kehidupan, entah dalam kepribadatan maupun pekerjaan, meniscayakan memanunggalingnya diri ini dalam rengkuhannya selalu. Rezeki yang didapatkan dari sebuah pekerjaan menjadi terjemahkan sebagai karunia-Nya semata. Makanan dan minuman yang disantap menjadi terpandang sebagai karunia Rahman Rahim-Nya semata. Kesehatan yang melimpah menjadi terpandang sebagai kesyukuran belaka kepada karunia-Nya, dan lain sebagainya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasullah menukil hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang mukmin sebagai cermin bagi mukmin lainnya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Apa yang dimaksud mukmin pertama ialah diri yang hatinya telah membasyiriah di hadapan segala kejadian, peristiwa pahit maupun manis, lapang maupun sempit, sebagai makhluknya semata yang Dia Subhanahu wa Ta'ala mentajali di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mutajali segala pandangan mukminnya yang telah semata menjelma kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah adalah mawujud mukmin kedua. Ini bukan berarti lalu diri yang mukmin manusia menjelma mukminnya Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukmin yang hakiki mentajali kepada mata basyiriah diri mukmin manusia. Wujudnya tetaplah zat yang wada dan zat hakiki yang berbeda. Tak sama, tetap zat yang hakiki itu memantul bagi cahaya cermin bagi mukmin yang wada. Mari renungkan, bukankah salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Mu'min? Diri mukmin pertama, rohani serta wadahnya, selalu memandang keterleburannya sendiri dalam diri mukmin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kedua, inilah maksud ungkapan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ain al-Basyiriyah. Wallahu a'lam bishawab.